Assalamualaikum. Kemarin kita udah gambarin ya, banyak potensi manfaat dari puasa Syawal yang bisa dipakai untuk boost apa aja tuh. Banyak kita sebutkan, nggak komprehensif, tapi bahkan bisa memicu super healing segala. Nah ini lanjutannya. Gimana sih caranya yang tipikal ya untuk menjalankan puasa Syawalan ini supaya optimal? Ini judulnya pembukaan terlalu bombastik kali ya. Harus ditambah catatan nih supaya lebih proper. Kalau enggak nanti diprotes sebagai clickbait yang menipu penonton padahal nggak maksud ke situ sama sekali. Jadi, situ nggak puasa sawalan yang mau kita obrolin itu tergantung apa yang mau disasar. Kalau yang mau disasar selangit, nah beneran super healing yang kelas wahid. Nah terus terang itu cara jitunya gimana saya juga nggak tahu. Googling sana sini juga nggak nemu ya. Andai kan udah nemu mestinya menjelang umur 60-an ini uban saya nggak merata-rata kayak sekarang kali ya. Tapi gampangnya ngomong ya, teknik puasa sawalan apa yang mau dimainkan itu tergantung tujuan sehat apa yang mau disasar. Tujuan spiritual juga kalau ada afdol sih. Cuma nggak kita bahas karena itu di luar lingkup kanal sini. Kalau tujuannya sekedar supaya lebih sehat secara umum ya, jagain berat badan, lingkar pinggang, dan seterusnya ya. Yang untuk bertahan 3-6 bulan gitu ya, ya praktek puasa sawalan itu santai aja lah. Diatur secara bebas ya, segimana yang kira-kira nyaman. Selang sehari boleh, kayak puasa Daud. Bisa juga seminggu 1-2 kali kayak Senin Kemis. Tapi kalau yang pengen deketin ke super healing lah, mesti mengikuti beberapa kata kunci ini nih. Yuk kita sebutkan satu-satu. Pertama, tambah kuantitas nih kata kuncinya. Misal nih, plus ayam multit 3 hari di tengah bulan. Total jadi 9 hari. Atau Senin Kemis itu, seminggu 2 kali, total sebulan jadi 8. Atau gimana tuh? Catatannya ya, kalau sejauh yang saya tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada khusus merekomendasikan Syawal lebih dari 6 hari. Sehingga ya kalau buat diri pribadi nih ya, nambah kuantitas itu cuma kalau paham benar manfaat sehatnya itu spesifiknya apa. Kata kunci kedua ini, puasa sawalannya sinambung jangan celek-celok. Bisa berturut-turut sinambung 2 harian kali 3, atau 3 harian kali 2, atau bahkan sekaligus 6 hari gitu. Nah, ini beban stres positifnya lebih nih daripada kalau sehari-hari tidak berturut-turut. Ibarat pasukan anti huru-hara. Kalau posisinya rapat, itu kan jadi lebih kokoh gitu, kuat powernya. Daripada kalau lancar-lanci terpisah-pisah. Ini komandan huru-haranya metal kali ya. Kasih kode. Kata kunci ketiga, diatur pastinya sedekat mungkin dengan hari H. Ramadan itu kan momentum. Kalau jeda kepanjangan gitu ya, segenap sel tubuh keburu kendor. Seolah mesti mulai dari nol lagi. Ibarat kayak orang lari jogging lah ya. Kalau orang udah rutin tuh kan kaki rasa enteng. Nah, kalau terus berhenti larinya sampai 10 tahun gitu, mana berat badan keburu naik 15 kilo, ya biur. Mana bisa ketekur kali sekalian tuh. Alah, kok terus didramatisir. Kalau di komunitas Jawa tertentu ya, ada tradisi lebaran ketupat gitu, bakdo kupat. Sawalannya dur langsung pasca hari H, setelah 6 hari, pesta lagi, pesta ketupat. Jadi makan ketupatnya bukan di hari H, tapi seminggu setelahnya, sekaligus untuk selebrasi puasa Syawalan. Kalau rame komunitas, kayaknya mantap juga tuh kalau alam. Kata kunci keempat, extended fasting atau prolong fasting. Jadi pas puasa Syawalan tuh ya, sifat puasanya itu yang kelasnya 19 jam atau lebih. Misal dari makan malam gitu ya, sampai buka hari berikutnya, sahurnya hanya minum air aja atau apa gitu yang zero kalori. Dan bukannya sahurnya itu full meal. Widih, ini ilustrasinya si koboi sahurnya cuma minum air putih, istrinya suguhan makanannya banyak banget gak karuan. Walah. Terus ya, kata kunci kelima ini bisa model FMD gitu untuk menu bukanya. Sehingga efeknya seperti puasa tanpa henti 3 hari atau 4, 5, 6 hari. Saya belum pernah praktekin sih ya. Tapi kalau ikutin teorinya Profesor Longo, yang dibuktikan oleh para peneliti MIT, beneran itu bisa ngasilin stem cell dan HGH yang extraordinary. Riset sistem imun juga luar biasa, riset gut microbiome, oh yeah, dan seterusnya. Kalau puasa terus nggak buka kan terlarang tuh secara syariah. Nah ini buka, tapi nggak betul-betul makan yang mantap, mainkan ala kadarnya, sebagaimana yang sering dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal nih, sahur cuma minum air putih, terus bukannya cuma makan alpukat setengah buah, 100 gram sekitar itu. Terus
minum air tawar atau minum apa gitu yang zero kalori. Bisa dibilang avocado fasting atau fat fasting. Lanjut, besoknya gitu lagi, gitu lagi. Bahkan sahurnya itu ya, ambil sepotong 2 potong kecil alpukat juga boleh tuh. Nah, ini secara teorinya bisa dahsyat banget. Puasa 3 hari kali 19 jam, bisa setara puasa full 72 jam tanpa jeda. Tapi sekali lagi, ini sama sekali bukan sifatnya rekomendasi ya, dan saya pun tuh belum pernah praktekin. Terakhir ya udah, bisa juga di setel pola lain ya, menu buka sahurnya diatur cermat gitu, bisa juga kombinasi dengan jurus-jurus sehat lainnya. Nah, ini mungkin para seluruh bisa bantu komen lah ya, kira-kira yang bisa memicu super healing itu apa lagi. Oke, itu ya kira-kiranya beberapa kata kunci yang bisa jadi renungan ya, dan awal dari perencanaan Syawal yang lebih mantap. Selamat berjuang buat yang rencana puasa lanjutan di bulan Syawal. Semoga sehat selalu, berkah. Amin. Terima kasih.